اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore yang mulia ini kita akan berbagi empat ayat di penghujung surat Al-A'raf. Sebagaimana biasa kita akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Allahumma hamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmat kami semua di majlis dengan Al-Qur'an. Baik, majlis Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa menyampaikan, berfirman, kata Allah, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah dengarlah oleh kalian Al-Quran yang dibaca itu. Wa ansitu, dan perhatikan bacaan itu. La'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Turhamun, dirahmati. Jadi perintahnya itu kalau Quran dibacakan memang perintahnya untuk kita dengar. Ya. Itulah makanya ada pendapat yasinan itu, yang yasinan rame-rame itu, ada pendapat ya, para ulama itu salah satu sebab kenapa itu tidak pas, karena semuanya baca, harusnya satu yang baca, yang lainnya menyimak, karena ayatnya mengatakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah. Bukan semuanya membaca, tapi fastami'u. Salah satu dalil ya, ini cuma diskusi aja, cuma wawasan hasanah ya, tambahan ilmu. Salah satu dalil kenapa itu ada ulama yang nggak pas gitu, nggak cocok, karena ayat yang menyebutkan wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Al-Quran ini, kalau orang-orang Quraisy saat itu ya, di saat zamannya Nabi SAW, orang-orang mereka itu tidak diperhitungkan oleh
oleh kerajaan Persia, nggak dianggap orang biasa. Dan memang orang-orang Arab itu nggak punya semangat berpolitik untuk memerangi, menguasai negara yang lain. Enggak, mereka itu kebiasaan mereka itu hanya berdagang. Nah, jadi dagang aja, kerjaan mereka itu dagang aja. Nah, tapi kelebihan orang-orang Arab itu adalah mereka pandai sekali menyusun kata, pandai sekali menyusun kalimat-kalimat yang indah dengan bahasa yang indah, bahasa Arab ya, yang bahasa yang luar biasa. Nah, ketika Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, maka orang-orang kaget dan bingung seperti sihir. Maka mereka mengatakan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad, sebab kalau kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka kalian akan tersihir, ya kan? Karena betapa indahnya Al-Quran itu ya. Memang Quran itu adalah sihir, menyihir, bukan Quran yang sihir ya. Quran itu menyihir. Coba Anda baca Quran ya, baru halaman auzubillah ya. Auzubillah ya, syaitan tersihir ya kan, langsung ngantuk ya kan bawaannya. Padahal bawa auzubillah itu tapi udah kesihir. Dengarkan Quran ya kan, kalau mau tidur ya kan, taruh pakai headset ya, itu nggak lama itu tidur itu ya, tersihir ya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi secara bahasa Quran itu menyihir. Banyak orang-orang kafir pengen dengar, cuma malu kalau mendengar langsung dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Ego mereka lebih besar daripada ingin mendapatkan kebenaran itu. Tertutup ya, terkafur hati mereka. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mendengarkannya saja itu janjinya adalah turhamun, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarnya aja ya. Ya, wa ansitu la'allakum turhamun. Bagaimana sekiranya kalau kita membacanya dan hari-hari kita membaca Quran, tiap hari baca Quran ya kan, malam, pagi, subuh ya, habis subuh, atau maghrib, isya, atau sebelum tidur. Apa sekiranya akan kita dapatkan lebih hebat daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak yang akan kita dapatkan, syafaat nanti pada yaumul qiyamah ya kan, diangkat derajat, kemudian dikelompokkan dengan para malaikat-malaikat dan para nabi-nabi yang mulia, begitu ya. Jadi rugi sekali kalau kita ini dalam hari kita ini tidak baca Quran. Rugi betul kita ya kan, nggak baca Quran. Hari-hari kita harus dan mesti hari-hari kita itu baca Quran. Sehalaman kah, 2 halaman kah, 3 halaman kah, terus hari-hari diisi. Sebab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah apakah hari-hari kita dihabiskan dengan membaca Quran. Nah, baca Quran ini adalah bagian daripada zikir yang a'zam, zikir yang besar ya, zikir yang paling agung itu adalah membaca Quran. Kemudian ayat selanjutnya itu berkaitan tentang zikir, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan bacalah dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekedar berbagi cerita. Sekitar 25 hari yang lalu ya kan, ini hari yang ke-25 kurang lebih lah, saya terpapar COVID. Jadi di awal Muharram misi pengajian, saya kaget ternyata di masjid itu ramai sekali, padat, hampir lah kalau hitung-hitungan pasnya 300-an orang lah, rapat sekali di masjid itu. Kaget saya, pas saya kira datang, pas saya sholat kan di depan, pas sholat, kok rapat nih, biasalah mungkin orang ingin menegakkan sunnah, bolehlah ya memang. Kemudian setelah salam sholat isya di belakang ramai sekali, satu Muharram. Wow, saya bilang, Masya Allah. Mulai ini ya Pak, itu Selasa, itu hari Selasa malamnya. Kata, wah ini bahaya ini. Nah, bayangan-bayangan kayak gitulah ya, doa barangkali ya.
Nah, subuhnya saya ngisi pengajian lagi. Habis itu jam 9 saya ngisi pengajian, siangnya, paginya ngisi pengajian lagi jam 9 sampai zuhur. Nah, antara itu semua nggak makan lah, yang kurang karena buru-buru semuanya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mulai oleng, siang sorenya mulai, wah ini ada apa ini kok badan panas. Kemudian minum obat lah, obat biasa. Ditahan sehari, 2 hari ternyata beda panasnya. Ternyata beda batuknya, ternyata beda sesaknya. Hari keempat teman-teman halakoh pengajian saya, salah satunya dokter ya, datang cek swab ternyata COVID ya, langsung down ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala untungnya diberikan obat paten lah ya, obat antivirus ya oleh dokter ini, salah satu jamaah saya itu, sehingga tidak terlalu berat. Tapi saya merasa kalau ada orang tua yang terpapar penyakit ini, biasanya saya menyampaikan tentang COVID, tapi nggak pernah merasakan. 2 tahun kalau isi pengajian, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita, dan Allah lah pelindung kita, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Hampir 2 tahun perjalanan itu sering ayat itu keluar ya kan, dan merasa aman, dan memang Allah kemudian uji, betul-betul terasa. Dan kalau ini kena kepada orang tua ya, wajar sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu terkena antara usia 50 tahunan ke atas atau 60, itu berat ya, COVID itu berat ya. Kalau ngomong itu cuma 3 kata, selanjutnya batuk. Sementara saya ini orangnya kan kalau ngomong speednya cepat. Kalau ngomong apa kajian baca ya. Tapi pas kena itu 2 kata, 3 kata batuk, 2 kata, 3 kata batuk. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang zikir. Wadhkur rabbaka. Maka hari-hari di masa-masa yang sulit itu, antara 7 hari, itu masa yang paling berat. Itu tidak ada kalimat yang paling banyak disebut kecuali la ilaha illallah dan astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berharap kalau meninggal saat itu, maka akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Astagfirullah, kenapa dibaca itu? Karena mengharap setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kelima istri saya malam-malamnya dia yang ngurus saya. Kemudian malam-malamnya dia nggak merasa mencium apa-apa. Ya, kok gak bisa cium apa-apa? Cek dulu kata saya. Dia ngecek pakai ini, ngecek pakai minyak wangi, ngecek ini, enggak ada kecium apa-apa. Panik dia. Waduh, kena lagi dah. Kemudian duduk kita berdua. Kemudian dia ngomong, ya kalau kita mati ini apakah mati syahid? Langsung oleng saya, mabuk saya. Jangan mau mati deh. Ini sudah berat, dia mau mati pula. Majelis Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang saya ambil pelajaran, 3 hal setidaknya secara manusiawi seorang itu akan bertahan dengan COVID ini. Yang pertama, ya, dia mengerti tentang COVID itu sendiri. Ya. Ini penyakit apa, ya, kan dia pahami. Jadi tidak terlalu panik. Yang kedua, ada orang-orang yang mensupport. Karena ucapan-ucapan atau bayangan-bayangan yang aneh dalam pikiran seorang itu, lemah imunnya itu, ya kan, dia menyebabkan dia asam lambungnya semakin naik, muntah dia, panik pokoknya intinya. Yang ketiga tentu secara manusiawi ini ya, obat, ya kan, obat-obatan. Nah, yang utama di luar konteks itu adalah zikir Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sepanjang malam Majelis Allah Subhanahu wa taala, kegelisahan itu hadir 5 sampai 7 hari itu berat, tidur malam itu sulit. Nah, karena ada bayangan macam-macam di dalam pikiran itu. Pejamkan mata, masuk pikirannya macam-macam. Terbayanglah bagaimana sekiranya orang-orang yang dalam keadaan nazar syakaratul maut. Orang yang dalam syakaratul maut itu saya banyak baca, salah satunya dalam kitabnya Tazkirah Imam Abu Qudamah ya, tentang syakaratul maut itu.
Orang yang dalam keadaan sakit berat, dalam keadaan syakaratul maut, diingatkan oleh semua hal oleh iblis laknatullah alaih. Dan saya pun punya bayangan yang sama. Semuanya ada bayangan aneh-aneh, entah itu kain terbang, entah itu warna-warni yang macam-macam, sampai pada tingkat datang rumus-rumus matematika. Padahal saya nggak suka matematika. Anehnya saya dipaksa untuk menyelesaikan rumus itu. Ini begini angka-angka. Ini apa gini? Sehingga saya nggak bisa tidur dan tidak mau tidur. Kenapa? Karena kalau tertidur nanti pas bangunnya tahu-tahu sudah ke akhirat. Ngeri jadi tidur itu. Nah, wajah Allah Subhanahu wa taala mungkin karena panas, badan yang panas, batuk, ya kan. Jadi berat loh gitu ya. Nah, lalu apa yang dikatakan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu bukan ucapan yang latah. Yang kalau ada acara yasinan Jumat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan, tapi la ilaha illallah yang betul-betul menyatakan la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Kalau aku mati malam ini, maka tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau. La ilaha illallah, hanya kepada Engkau ya Allah. Hati ini bersandar, Engkau yang aku cintai, Engkau yang aku pasrahkan hidupku ini ya Allah. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya bukan la ilaha, bukan, tapi la ilaha illallah rabbaka fi nafsika, maka baca dia, sebut nama Tuhanmu di dalam dirimu dengan penuh pemahaman. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka Allah itu punya nama-nama yang baik, maka panggillah dia Allah dengan nama-nama yang baik itu. Maka saya berpikir la ilaha illallah adalah nama yang terbaik. Dan kemudian membaca, teringat kembali dengan kajian-kajian yang biasa disampaikan dalam surat Al-Anbiya misalnya. Para nabi itu ketika mereka ditimpa sesuatu yang berat, mereka tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problem yang didapatkan itu. Misalnya ya dalam surat Al-Anbiya itu, ketika Nabi Ayub berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anni masani ad-durra wa anta arhamur rahimin." Wahai Allah, aku ini sedang ditimpa sakit, sementara Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Nabi Ayub minta disembuhkan? Enggak. Tapi kalimatnya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala begitu. Atau Nabi Yunus wa Zunnun, Nabi Zunnun, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, 3 kegelapan dirinya karena emosi, kegelapan yang kedua dia di dalam perut ikan, kegelapan yang ketiga dia di dalam dasar laut karena ikannya ikan besar, bukan ikan tompol ya. Kalau ikan teri mungkin di atas ya kan, ini ikan besar itu mainnya di bawah ya kan. Jadi 3 kegelapan dirinya dalam emosi, kemarahan, kegelapan ditelan oleh ikan Zunnun, kemudian kegelapan di dasar laut, kemudian apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau. Sesungguhnya aku ini zalim kepada diriku sendiri. Sama juga dengan Nabi Zakaria di halaman yang sama di surat Al-Anbiya itu, ketika dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nada Zakaria rabbah, ketika Nabi Zakaria memanggil Tuhannya, jangan Engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah, sementara Engkau zat yang paling baik dalam memberikan waris. Sementara usia dia dalam keadaan tua, istrinya pun tua, tapi Allah takdirkan untuk mengandung Yahya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, nah begitulah kondisi ketika kita tidak berdaya, mentok, tidak tahu mau apa, tidak tahu mau buat apa lagi, ya kan? Makanya setiap malam datang itu saya gelisah betul. Setiap malam datang gelisah, gelisah. Jadi kalau udah malam gelap, waduh, ya kan? Apakah besok melihat matahari pagi? Was-was gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian bayangkan nanti, dan setiap kita pasti akan pernah mengalami sakit. Setiap kita akan mengalami nazar.
mengalami hari-hari di mana dekat-dekat dengan kematian. Nah, ketika masa itu datang, waspada dan siap-siap. Mesti macam-macam pikiran yang ada di kepala kita, ya kan? Maka selalu ingat Allah, wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dia ingin di usia detik-detik terakhir seseorang itu dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, memang Agustus ini pas saya di masa-masa sakit itu dan selesainya itu pas di usia 40 tahun. Maka hari-hari ini saya seperti manusia yang hidup yang baru, ya kan. Jadi 40 tahun sudah layak dapat wahyu, ya kan. Wahyudi lah ini Pak. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memang terus dibiasakan. Betul-betul dibiasakan, tapi dengan pemahaman. Bukan hanya menyebut saja, bukan. Kalau nyebut-nyebut saja, banyak orang yang nyebut, gitu kan? La ilaha illallah. Ada yang zikir begitu, la ilaha illallah. Saking dia illallah. Sehingga tidak ada kalimat la ilaha illallah, tapi adanya cuma hu. Apakah salah? Itu pemahaman orang lah, ya kan, pemahaman sebuah kelompok. Karena kata mereka, kalau sudah sangat mencintai, maka cukup dengan domir atau kata ganti menunjukkan dia. Orang akan tahu siapa yang dia maksud, begitu ya kan? Gitu. Jadi ada pemahaman yang semacam itu. Tapi kenapa tidak kita baca secara utuh kalimat yang mulia itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan soal jumlah yang banyak, bukan, tapi dia hadir dalam diri kita. Wazkur rabbaka fi nafsika. Maka bacalah nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, tadarruan wa khifah, dengan penuh ketundukan dan penuh rasa takut. Wa duna jahri bil ghudwi wal asal. Tidak usah kau keraskan. Enggak usah kau keraskan, karena engkau tidak memanggil zat yang peka, ya, atau zat yang tidak mendengar. Zat itu Allah Subhanahu wa taala mendengar, bahkan bisikanmu ketika sujud. Apa yang terdetak di dalam hati belum keluar dari urat leher itu suara, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kau maksudkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dunal jahri, gak usah keras-keras, gak usah juga seringnya hanya diam, ya kan? Maka dibaca dengan lirih, itu yang pas, ya, yang pas itu keras-keras gak boleh, gak usah keras-keras, diem aja, jangan juga, ya kan? Jangan juga bisa kemana-mana itu pikiran. Bukan ingat Allah, tapi ingat utang, ya kan? Jadi lebih baik diucapkan cara la ilaha illallah, misalnya begitu ya, atau zikir-zikir yang lain. Bil qawli bil ghudwi wal asal, dengan ucapan di waktu pagi dan di waktu sore. Wala takun minal ghafilin, dan jangan termasuk orang-orang yang lalai. Majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hal yang mesti kita jaga. Ya, amalan yang utama baca Quran, ya, kemudian berzikir, ya, amalan yang utama itu. Walaupun di waktu kena Covid kemarin banyak yang memberikan semangat ke saya. Salah satunya jemaah saya, ibu-ibu. Ustaz, kata dia, saya juga pernah Ustaz kena Covid, tapi Ustaz harus paksakan makan. Habis itu saya Ustaz baca Quran banyak-banyak, kemudian banyak makan. Ibu ini saya rasa ingin memotivasi saya saja. Sebab kalau orang dalam kondisi kena Covid begitu, jangankan baca Quran, SMS aja gemeter tangannya, ya kan? Ibu ini baca Quran, kata dia, ya kan? Banyak betul dia, bro. Dia saya rasa nggak begitu, ya kan? Nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin. Dia cuma ingin motivasi saya saja. Kemudian dikatakan banyakin makan, betul. Dia ngirim saya ayam bakar, ya kan? Cuma orang sakit dikasih makan, ya kan? Coba lagi sehat-sehat begini kirim lah ya segitu, ya kan? Ini waktu sakit dikasih oleh dia, nggak makan. Saya hampir 10 hari nggak makan nasi, sehingga yang saya makan obat, madu,
air panas, air hangat, obat, madu, air panas, sama sekali buah, ya kan, buah. Ya. Pas hari ke-10 pengen makan, saya paksakan beli nasi padang. Mesti begadang, sudah nggak boleh kayak lain, mesti begadang. Akhirnya saya naik motor sendiri beli begadang. Nekat ya, baru makan nasi hari ke-10. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah hidup saya yang baru. Di usia 40 sekarang ini, di bulan Agustus, hidup saya yang baru. Dan kemudian apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ingat Allah. Banyak ingat Allah, banyak ingat Allah. Allah ingin mengajarkan nanti di masa-masa berat, di masa-masa sakit. Kalau nazak Pak, lebih berat lagi Pak. Nazak. Innal mauta syakarat ya Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya kematian itu ada syakaratnya. Nabi yang ngomong begitu. Nabi yang ngomong begitu. Apalagi kita ini yang bukan Nabi. Jadi dalam keadaan berat saja, batuk, pusing, mual, bikin muntah, demam, ya kan, menggigil, pikiran berkecamuk. Apalagi takut di masa itu juga baca-baca WA saya. Ada jemaah-jemaah yang meninggal satu-satu. Ada orang yang biasa ngundang saya pengajian, ternyata dia meninggal, ya kan. Tambah merasa, ya Allah, ini apalagi bini pas ngomong, ya kalau kita mati ini masih itu ya. Tambah saya panik, ya Allah, ya kan, mati. Ternyata Allah kasih hidup, ya. Wah, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kadang-kadang memang bisa dibuat santai saja sebenarnya. Siang-siang saya duduk, kemudian lewat tukang bakso, ya kan, bakso malam. Pengen rasanya saya beli, ya kan, karena lapar, tapi kan nggak ingin makan. Tapi saya kasihan dengan dia. Saya beli 20.000, atau dia nanti menggigil 20 hari, ya kan. Maka repot, Jadi Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sempat nimbang juga saya, turun berat badan, Masya Allah sampai 10 kilo, ya kan. Tapi ternyata timbangannya itu error, ya. Pas saya timbang ke teman-teman pas pengajian halaqah, nah ya kan geser dikit aja, ya. Tapi begitulah kehidupan ini. Kita ini pasti selesai Pak, pasti selesai. Jadi malam-malam itu saya berpikir, kalau saya selesai, pasti teman-teman saya hanya mengingat saya seminggu 2 minggu. Kemudian saya akan membawa amal saya saja, tidak membawa apa-apa, akan bawa amal saya saja. Anak-anak saya entah siapa yang ngurus, istri saya mungkin dinikahi oleh orang lain, ya kan? Maka saya betul ya. Jadi Pak, ya, hidup ini ya, bekerja, tapi ibadah jangan lupa isi dengan hari-hari dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal terkena atau tidak terkena itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Deddy Corbuzier kurang apa itu proteksinya dengan badan sehatnya. Tapi kalau Allah ingin kena ya kan, apalagi kita ini, ya kan. Sehingga memang tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun Allah ingin berikan kita ujian itu, mudah-mudahan penghapus dosa yang jelas. Selalu hati ini terpaut dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan setiap amal-amal kebaikan, sebab kita tidak tahu kapan akan selesai hari-hari kita. Begitu ya. Baik, kalau ada yang mau tanyakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kalau ada yang tanya. Ustaz. Ya. Teknologi udah akrab sama kita Ustaz ya. Ya. Sebenarnya yang membuat pengajian WA terputus, nah itu kira-kira hukumnya gimana Ustaz? Afdol atau ada pendapat lain? Ya, oh ya, bedanya kajian virtual ya dengan kajian. Maksud yang ini Ustaz, kalau ada yang meninggal dunia tahlil lewat virtual ya. Oh ya. Ya baik. Ya. Jadi kalau ditanya keutamaan, tentu lebih utama majlis. Sebab dalam sebuah majlis itu para malaikat-malaikat itu berkumpul ke atas ya, bukan ke samping, dia berkumpul ke arasy, bersusun ke arasy sampai ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang-orang yang di dalam majlis itu, ya. Jadi orang-orang dalam majlis itu dapatkan doa para malaikat. Yang mendoakan malaikat ya Pak ya, bukan orang biasa, bukan kawan kita, bukan orang biasa yang basa-basi doanya, ya kan.
doain sih, ya doain ya gitu ya kan. Bahkan saya yakin ketika ada orang yang meninggal di grup itu, bapak-bapak ya pasti copy paste aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul kan doain ya kan, cuma gak enak aja kalau gak doain ya kan. Jadi ya cuma copy paste, ada yang mirip ya kan. Jadi pas ada kawan yang salah tulis di atas ya kan, di copy paste, kok salah semua di bawah ya kan, karena copy paste doanya gitu ya beda. Nah ini malaikat yang mendoakan, malaikat tulus dengan dua doa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma rahamhum, ya Allah sayangi mereka, ya Allah rahmati mereka. Maka ada 3 orang yang lewat dalam majelis Nabi. Orang yang pertama melihat majelis Nabi lewat aja. Orang yang kedua duduk. Orang yang ketiga karena gak enak kawannya duduk, ikut juga dia duduk. Padahal dia gak niat, cuma dia gak enak dengan temannya yang duduk ini aja dalam majelis Nabi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan orang yang pertama, kata Nabi SAW, itu adalah orang-orang yang merugi. Orang yang kedua, orang-orang yang diampuni. Orang yang diampuni, dirahmati. Dan orang ketiga juga mendapatkan hal yang sama. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tapi yang ketiga itu cuma gak enak aja ya Rasulullah. Sama, dia dapatkan doa dari para malaikat, ampunannya. Pernah juga Nabi SAW dalam sebuah pengajian taklim ya, kemudian ada orang yang ketika Nabi melihatnya, Rasulullah cemburu, agak mengernyitkan wajahnya. Kemudian orang itu duduk, dengarkan majelis Nabi, kemudian bubar majelis, kemudian Nabi tersenyum. Para sahabat bertanya, kan para sahabat kan perhatian dengan segala gerak-gerik Nabi sampai wajahnya aja dibaca oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ketika orang itu duduk sama-sama kita ini, engkau tadinya awalnya muram wajahmu, tapi kemudian setelah dia pergi dalam majelis ini, kenapa engkau tersenyum, ada apa? Kata Rasulullah SAW, dia datang ke sini dengan membawa dosa. Kemudian setelah ikut majelis kita ini, kemudian dia berangkat dengan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah karena majelis ilmu. Nah itu keutamaan dari majelis ilmu. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan virtual? Maka virtual itu beda rasanya. Cobalah Bapak dengar pengajian lewat YouTube, ya kan? Oh, gitu ya kan? Iklan lewat ya udah, tahu-tahu udah mati aja. Gak ada kita kesungguhan dalam dengar itu. Gak ada, dengarnya itu gak sungguh-sungguh. Ya kan, kalau dalam virtual itu nyantai kita beda ya kan, walaupun itu juga pakai via Zoom begitu sama, nggak senyaman dan tidak senyaman ya kan ketika dalam majelis ilmu taman-taman surga. Itu bedanya ya kan, itu yang bedanya. Tapi kalau misalnya nasihat-nasihat yang ada kita temukan dalam WA atau apa, kadang-kadang kita tersentuh itu bukan pada nasihatnya, tapi pada musiknya. Masuk sedih ya kan. Coba matiin itu musiknya ya kan. Baca itu kalimat-kalimat biasa aja ya kan, biasa aja. Cuma karena musiknya itu yang mempengaruhi ya kan akan pesan-pesan itu. Nasihat itu enggak ya kan. Beda dengan majelis ilmu. Majelis ilmu itu sedikit yang kita dapatkan ya, tapi itu berkah ya kan, berkah. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya utama hadir dalam majelis ilmu, dia didoakan oleh para malaikat. Walaupun tidak salah juga di YouTube atau itu, tapi kalau istilah nilainya itu ya 40 dengan 60 lah. Ya kan begitu jauhnya itu ya. Ya kan. Berapa persen lah rupanya intinya. Enggak maksimal lah. Ya Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita sempurnakan majelis kita dengan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wa natubu ilaihi, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang-orang yang ada dalam majelis ini untuk kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sampai Allah wafatkan kita dengan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.